Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang elemen perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Ada 4 elemen pada kurikulum 2013. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Pada kurikulum 2013, penentuan SKL mengacu kepada analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan tantangan internal dan tantangan eksternal yang terjadi saat ini dan yang terjadi di masa yang akan datang. Setelah SKL dirumuskan, barulah diturunkan menjadi mata pelajaran atau struktur kurikulum. 2. Standar isi. Pada standar isi ini, ada 3 kompetensi yang harus dicapai, yakni kompetensi sikap pengetahuan dan keterampilan. Pada kurikulum 2013 terdapat perubahan, yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti terdiri atas 4, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Standar proses. Pada kurikulum 2013, mencipta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik ilmiah belajar, tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Standar penilaian. Pada standar ini, untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang dimiliki oleh siswa, pada kurikulum 2013, penilaiannya secara otentik, yakni mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Kurikulum darurat. Elemen yang pertama yaitu pengelolaan kelas darurat. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan kelas virtual dalam jaringan atau daring, yakni bagi peserta didik yang terpenuhi fasilitasnya berupa laptop, HP Android, maupun jaringan internet. 2. Untuk pembelajaran jarak jauh, luar jaringan atau luring, dilaksanakan bagi peserta didik yang belum terpenuhi fasilitasnya berupa laptop, HP Android, maupun jaringan internet. Kemudian, penilaian hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar pada masa darurat memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. 2. Penilaian hasil belajar berbentuk penugasan, proyek, praktek, tulis dan bentuk lainnya yang diperoleh melalui tes daring dan atau bentuk lainnya yang memungkinkan ditempo secara jarak jauh dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keamanan. 3. Penilaian meliputi penilaian harian atau PH, penilaian akhir semester atau PAS, dan penilaian akhir tahun atau PAT. Selanjutnya yaitu kurikulum paradigma baru. Elemen yang pertama yaitu modul ajar. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Pendidik memiliki kemerdekaan untuk, yang pertama, memiliki atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik peserta didik. 2. Menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Terakhir yaitu model project. Model project adalah perangkat ajar yang dikembangkan untuk memandu warga sekolah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Modul project menggambarkan perencanaan pembelajaran dengan konsep pembelajaran berbasis project 1, Based Learning, yang disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan tema serta topik project, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Modul project dikembangkan berdasarkan dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Oke teman-teman, itulah pembahasan materi kita pada video kali ini. Semoga video yang saya berikan dapat mudah dipahami oleh teman-teman semua, dan semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri, sampai bertemu di video selanjutnya. See you.